Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pembelajaran matematika. Pembelajaran pada hari ini adalah pencerminan titik terhadap sumbu X. Materi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang translasi yaitu pergeseran. Sekarang kita membicarakan tentang pencerminan atau refleksi. Yang pertama di sini pencerminan titik terhadap sumbu X. Nah, sekarang di sini perhatikan ada titik A. Jadi ada titik A dengan koordinat 2,3. Lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, lalu lihat dari titik ini, dari titik A, coba perhatikan berapa jaraknya terhadap sumbu X. Kita lihat 1, 2, 3. Ternyata jarak dari titik A terhadap sumbu X itu 3 satuan. Maka bayangan dari titik A ini ya jaraknya harus sama, yaitu 3 juga. Maka kita lihat ke sini. 1, 1, 2, 3. Nah, bayangan berapa koordinatnya bayangan dari titik A dengan koordinat 2,3 adalah A aksen 2, negatif 3. Coba perhatikan. Di sini ada 2, bayangan juga 2. 2 itu sebagai absisnya. Ya, nih sebagai absisnya berubah tidak? Tidak, absis itu nilai X-nya ya. Lalu 3, asalnya 3 berubah jadi negatif 3. Berarti asalnya Y berubah menjadi negatif Y. Sehingga kita buat kesimpulan apabila pencerminan terhadap sumbu X, jika koordinatnya itu adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan X, negatif Y. Nah itu ya. Contoh. Yang pertama, diketahui titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka hasilnya adalah A aksen, perhatikan. Asalnya X tetap X, maka 2 tetap 2. Lalu kalau Y menjadi apa? Negatif Y, asalnya 3 berarti menjadi negatif 3. Yang kedua, diketahui titik B dengan koordinat 0, negatif 5. Dicerminkan terhadap sumbu X. Menghasilkan 0, nah tadi kan X-nya tetap. Kalau X berarti kalau 0, 0. Kalau Y bayangannya menjadi negatif Y. Di sini kan negatif 5 nih. Negatif Y berarti negatif dulu. Negatif, Y-nya berapa? Negatif 5 berarti negatif 5. Sehingga bayangan dari B adalah B aksen 0,5 koordinatnya. Tuh. Sekarang contoh yang pertama. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat D-nya negatif 1,3, E-nya negatif 1,1 dan F negatif 3,1. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian gambarkan segitiga DEF dan bayangannya yaitu D aksen, E aksen, dan F aksen. Penyelesaian. Sekarang lihat, ingat lagi rumusnya. Kalau ada koordinat titik X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, negatif Y. Itu ya. Nah, sekarang ada negatif 1, D-nya negatif 1,3. Berarti X-nya berapa? Atau absisnya berapa? Negatif 1.
Tidak berubah kan, maka D aksennya negatif 1. Lalu di sini 3. 3 asalnya Y menjadi negatif Y. Asalnya 3 berarti bayangnya apa? Jadi negatif 3. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi yang E-nya. Koordinat E adalah negatif 1,1. Dicerminkan terhadap sumbu X. Negatif 1. X-nya tidak berubah kan? X tetap menjadi X, berarti negatif 1 tetap jadi negatif 1. Kalau 1, Y-nya kan 1. Asalnya Y berubah menjadi negatif Y, maka 1 berubah menjadi negatif 1. Lalu sekarang negatif 3,1. Negatif 3, asalnya kan negatif 3 berarti X nih. X menjadi X. Ya, berarti di sini sama, asal negatif 3 tetap menjadi negatif 3. Lalu Y berubah menjadi negatif Y, berarti asalnya 1 berubah menjadi negatif 1. Nah, sekarang kita gambarkan. Koordinat titik D adalah negatif 1,3 nih, negatif 1, 3 tarik ke atas 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. D di sini. Lalu koordinat titik E, negatif 1,1 ini E-nya. Koordinat titik F, negatif 3,1. Bayangannya apa? Adalah D aksen dan F aksen. D aksen negatif 1, negatif 3 di sini. E aksennya negatif 1, negatif 1 di sini. F aksennya negatif 3, negatif 3 di sini. Bisa ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Segitiga ABC berkoordinat di titik A negatif 1,1, B-nya negatif 1,3, dan C-nya 6,3. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Bandingkan koordinat titik-titik A, B, C dengan koordinat bayangannya. Sekarang perhatikan titik A. Titik A. Ya. Titik A. Tadi itu kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah itu Y-nya ya. Nah, sekarang lihat di sini. Negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu X tetap negatif 1. Y-nya berubah, yang asalnya Y berubah menjadi negatif Y. Asalnya 1 berubah menjadi negatif 1. Untuk koordinat titik B juga sama. X-nya tidak berubah, X-nya negatif 1. Maka bayangannya masih negatif 1. Lalu kalau 3 berubah menjadi negatif 3, 6 tidak berubah, 3 berubah menjadi negatif 3. Nah, sekarang lihat gambarnya. Kita gambar. A-nya negatif 1,1 ada di sini. B-nya negatif 1,3 di sini. C-nya 6,3 di sini. Bayangannya, lihat. Negatif 1,1 ke kiri, satu satuan ke bawah satu satuan, disinilah negatif 1,1. B aksennya negatif 1, negatif 3. Ya, di sini nih. C aksennya negatif berapa? 6, negatif 3. Itu contoh 2. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya. Pencerminan
terhadap sumbu Y. Ya, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan di sini ada titik 3,2, titik A ya, 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y itu ini, sumbu Y. Maka perhatikan jarak dari titik A kepada sumbunya berapa, sumbu Y dihitung, lihat. 1, 2, 3. Maka dari cermin terhadap bayangan pun harus sama jaraknya, yaitu 1, 2, 3 juga. Nah, sekarang perhatikan. Absisnya berapa? 3 untuk A-nya. Absis dari sini A aksen negatif 3. X-nya itu 3 berubah menjadi negatif 3. Berarti asalnya X berubah menjadi negatif X. Lalu kalau Y-nya 2 menjadi 2, berarti asalnya Y tetap 2. Sehingga kita dapatkan rumus asalnya X, Y, ya ada koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif X, Y. Ya, itu. Maka dari sini lihat asalnya X berubah menjadi negatif X. Kalau Y tetap. Nah, sekarang perhatikan. Ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Menghasilkan apa? Nah, yang berubah kan X-nya. Asalnya X menjadi negatif X. Maka asalnya 2 berubah menjadi negatif 2. Betul. Kalau 3 berubah tidak berubah. Karena di sini Y berubah, tetap menjadi Y. Maka 3 jadi 3. Sehingga bayangan dari 2,3 adalah negatif 2,3. Sekarang B-nya perhatikan. 0,5. 0,5. 0 berubah menjadi negatif 0. Nah, negatif 0 itu sama dengan 0 saja. Sehingga 0 menjadi 0, negatif 5 menjadi negatif 5. Ya, itu. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat negatif 1,3, negatif 1,1 dan F-nya negatif 3,1. Cerminkan segitiga DEF terhadap sumbu Y. Kemudian gambarkan segitiga DEF tersebut dan bayangannya pada bidang kartesius. Nah, perhatikan di sini penyelesaiannya. X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y berubah menjadi negatif X, Y. Sekarang ada negatif 1,3. Berarti berubah menjadi 1, 3. Negatif berubah menjadi negatif 1. Negatif 1 adalah 1. 3 tidak berubah, tetap 3 di sini. Lalu negatif 1 berubah menjadi 1, sedangkan 1 tidak berubah tetap. Negatif 3 berubah menjadi 3, satunya tetap. Ya, itu. Silakan diperhatikan. Sekarang kita lihat gambarnya. Negatif 1,3 D-nya negatif 1,3, E-nya negatif 1,1, F-nya negatif 3,1. Lalu bayangannya D aksen adalah 1,3, E aksennya 1,1, F aksennya 3,1. Nah, sekarang ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan ya. Dipoto, kirimkan saja. Tugas, diketahui segitiga PQR dengan koordinat koordinat titik P negatif 2,2, Q negatif 2,0 dan R negatif 4,0. Cerminkan segitiga PQR tersebut terhadap sumbu X. Kemudian gambarkan segitiga DEF dan bayangannya pada kertas pada bidang kartesius. Yang kedua, diketahui segitiga PQR dengan koordinat
P 0,4, 0,2, dan negatif 2,2. Cerminkan segitiga PQR terhadap sumbu Y, kemudian gambarkan segitiga DEF dan bayangannya pada bidang kartesius. Itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini, ya, yaitu tentang pencerminan titik terhadap sumbu X, yang kedua pencerminan titik terhadap sumbu Y. Mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu dan diberi ilmu, diberi kemudahan di dalam menuntut ilmu. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.